Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kau ajaib bagiku Tuhan, Kau ajaib Tuhan bagiku Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku
sembah. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu. Curahkan di tengah kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Curahkan Tuhan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengenal kami Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah kami yang sanggup menolong kami Tuhan. Janji-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan, untuk membawa kami Tuhan makin mengenal Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menerima Tuhan pemenuhan janji-janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Haleluya. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu membelaiku,
memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhanku Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama, melimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin kami percaya Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Naikkan syukur kita, besar anugerah, sungguh ajaib anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah, berlimpah kasih-Mu Bapa. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari Tuhan, kami melihat keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Pokok doa pertama, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau ucap syukur
buat segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, bahkan kesehatan yang Tuhan sudah berikan, pemeliharaan Tuhan. Selama ini kita hanya meminta doa ini, doa itu. Tetapi pada pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Nanti dalam ucapan syukur ini, saya mohon nanti Ibu Rahel akan pimpin dalam doa. Lalu pokok doa yang kedua, kita akan naikkan doa buat bangsa kita yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden ya. Kita dibingungkan dengan banyak hal, tetapi kakek kita percaya Tuhan akan memantapkan hatinya. Pilihan yang Tuhan berikan selalu tepat ya. Tetapi kembali lagi itu sesuai dengan rencana Tuhan ya, karena kita sudah menjelang akhir zaman. Kita mau berdoa supaya Tuhan betul-betul ya campur tangan di dalam proses pemilihan presiden ini di awal tahun depan ya, di bulan Februari. Dan Tuhan campur tangan dalam segala hal yang terjadi di pemerintahan kita. Dan juga kita berdoa buat kota Surabaya. Nanti pokok doa yang kedua nanti ini Bapak Pono ya bisa pimpin dalam doa. Lalu pokok doa yang ketiga kita akan berdoa untuk gereja kita di mana kita beribadah. Kita berdoa buat setiap jam-jam ibadah jemaat semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita rindu supaya mereka makin mengenal Tuhan ya, terutama juga anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda untuk boleh makin cinta Tuhan. Nanti pokok doa yang ketiga nanti saya mohon Ibu Hartuti pimpin dalam doa. Kami persilakan Ibu Rahel terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh bangun dengan tubuh yang baik. Dan kami percaya buat segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat kami, semuanya baik adanya. Dan kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pasangan hidup kami yang baik. Kami bersyukur punya anak-anak yang baik. Kami bersyukur Tuhan punya orang tua yang baik. Kami bersyukur punya saudara yang baik. Dan kami bersyukur buat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini, kami belajar untuk senantiasa bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami bersyukur, Kau akan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa bersyukur Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada hari-hari ini, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, ajar kami untuk tetap bersyukur. Dan kami boleh melihat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, biarlah kami semuanya bersatu hati untuk berdoa bagi negeri ini Tuhan yang kami cintai, yaitu negeri Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk kami dapat tinggal dan hidup di negeri ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, tahun ini kami boleh berdoa khususnya untuk menjelang pesta demokrasi di tahun 2024. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini Bapak Jokowi yang masih Tuhan boleh terus bekerja sampai dengan masa periodenya berakhir Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka-mereka yang sudah duduk dan dipercaya Tuhan untuk mengelola negara ini Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan dan Tuhan pemikiran yang terbaik kiranya Tuhan untuk negeri ini, sehingga kami rakyat Indonesia boleh menikmati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan. Kiranya mereka dengan roh takut akan Tuhan dan mampu mengelola Tuhan untuk kesejahteraan bagi negara Indonesia ini, khususnya rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa sehingga di Pesta Demokrasi 24 Tuhan kiranya mendapatkan pemimpin yang terbaik sehingga mampu meneruskan
apa yang sudah menjadi dasar daripada pemimpin yang sebelumnya Tuhan, sehingga pembangunan, kehidupan semuanya boleh terus berkelanjutan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dan kami boleh melihat bahwasanya Indonesia terus mampu bersaing dengan negara-negara lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah juga untuk TNI dan Polri Tuhan, untuk senantiasa terus mengawal keamanan Tuhan di wilayah negara ini Tuhan, dan khususnya di dalam pesta demokrasi, kiranya boleh Tuhan senantiasa terus berjaga-jaga, jangan sampai terjadi perpecahan Tuhan, terjadi disintegrasi bangsa, hanya karena Tuhan beda pilihan, beda pendapat dan sebagainya yang senantiasa mengerucut, memecah belah semuanya sehingga menuju ke dalam kehancuran. Tetapi boleh menyatukan pemikiran sehingga muncullah pemimpin yang terbaik yang senantiasa meneruskan pemimpin sebelumnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam kondisi yang demikian, terlebih di dalam kondisi kemarau yang begitu panjang Tuhan, kami berdoa untuk ketahanan pangan di negara Indonesia ini Tuhan. Saya percaya masih banyak di daerah-daerah lain yang terus Tuhan bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi dasar bagi banyak rakyat Indonesia, sehingga kami semua bolehkan mendapat kebutuhan-kebutuhan pokok itu dengan harga yang terjangkau, sehingga kami boleh menikmati dan meneruskan kehidupan ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memudahkan distribusi pangan dari seluruh negeri ini Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan kecukupan, mendapatkan yang terbaik, sampai musim hujan muncul di negara ini Tuhan, sehingga semuanya boleh bersemi dan boleh bertumbuh kembali dan bisa menghasilkan untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada kota Surabaya khususnya yang kami tinggali dan sekitarnya, di mana kami tinggal, di mana kami hidup, di mana kami juga beribadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemimpin daripada Bapak Wali Kota Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya yang kami tinggali Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan dan berikan kemampuan untuk mengelola kota ini Tuhan. Karena kami percaya sejahtera kota, maka sejahtera kami semua yang tinggal di kota itu Tuhan. Berikan kami kemudahan-kemudahan khususnya di dalam kami beribadah, sehingga kami boleh menikmati dan mencari wajah Tuhan, dan boleh kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya di dalam kehidupan ekonomi mikro khususnya UMKM semuanya boleh bergerak Tuhan, sehingga semuanya boleh mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga angka pengangguran, angka kemiskinan Tuhan kiranya terus mulai menurun, dan kami semua boleh mendapatkan kesejahteraan, dan khususnya banyak anak-anak Tuhan yang masih Tuhan belum banyak yang mendapatkan pekerjaan yang terbaik, mendapatkan kehidupan ekonomi yang terbaik. Kiranya Tuhan boleh menolong ini semuanya, sehingga kami semua boleh mendapatkan yang terbaik untuk kami kelangsungan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan boleh memberkati kondisi di Surabaya, khususnya mereka yang tinggal di dekat kanan kiri gereja. Kami berdoa di wilayah kami semua, Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, berikan kesejahteraan, keamanan, sehingga kami semua boleh menikmati dan kami Bapak muda beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Haleluya. Bapa dalam surga, kembali juga kami berdoa buat Tuhan setiap jam-jam ibadah di gereja kami, kiranya Engkau juga tolong Tuhan, baik jam ibadah hari Minggu, pagi, juga ibadah umum Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Ibadah sekolah Minggu, Tuhan juga memberkati. Ibadah doa pagi, Tuhan juga memberkati. Ibadah doa malam, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kiranya Engkau juga tolong buat ibadah anak-anak sekolah Minggu, kiranya Engkau juga boleh memberkati Tuhan.
dari yang kecil sampai yang remaja, kaum muda, kiranya Engkau memakai mereka menjadi alat-Mu yang boleh berguna bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati pagi ini kami yang sudah hadir lewat Zoom. Tuhan mengikuti doa pagi, Engkau juga memberkati, Engkau juga melihat Tuhan, banyak saudara kami yang dalam kondisi tubuh yang sakit, kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, supaya nama-Mu boleh kembali dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga mengurapi sebentar buat hamba-Mu yang akan Engkau pakai menjadi saluran berkat lewat firman-Mu sebentar Tuhan, biar Engkau juga memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di doa kami yang kami naikkan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini ya kita boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu, untuk kita boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, juga kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Hari-hari ini mungkin kita melihat banyak saudara-saudara kita ya dalam kelemahan tubuh, tapi biarlah kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, memang hari-hari ini hari-hari yang jahat ya, firman Tuhan katakan, firman Tuhan selalu diingatkan pada kita. Mungkin akan kita baca dulu ya, yang di Matius pasal 24 ayat 44 ya. Ini ayat yang sering kali kita dengar, tapi memang ini perlu gitu loh, supaya kita tuh siap-siap selalu ya. Di Matius pasal 24 ayat 44 ini dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Ya, memang Tuhan datang itu tidak yang kita duga ya, kita nggak tahu kapan itu Tuhan datang. Ayat ini selalu mengingatkan kita, mengingatkan saya juga, selalu siap sedia ya, selalu siap sedia. Karena apa? Tujuan kita orang percaya ya, tujuan kita ini di dunia ini nantinya tuh mau kemana, kan seperti itu ya. Jadi tujuan kita itu untuk menjadi mempelainya Kristus. Kita kan mau berjumpa dengan Kristus ya, mau berjumpa dengan Tuhan dan menjadi mempelainya. Tuhan akan datang kembali menjemput kita sebagai mempelainya ya. Seorang mempelai itu adalah orang yang dewasa. Kalau anak-anak kan tidak mungkin ya jadi mempelai, nggak pantas, masih nggak cocok. Ya, seorang mempelai harus yang sudah dewasa. Ya, juga sering dikatakan kalau orang dewasa itu makanannya keras gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu masih minum susu ya, itu sering kita dengar, dan ini nggak apa-apa gitu. Firman Tuhan itu selalu diulang-ulang untuk mengingatkan kita, karena bisa jadi kita tuh tahu tapi belum melakukan gitu ya. Jadi kalau ini diingat, oh ya terima kasih Tuhan, mungkin selama ini saya nggak sadar, saya tuh merasa sudah dewasa, saya sudah umur, saya sudah usia lanjut mungkin seperti itu. Tapi rohani saya apakah masih anak-anak? Rohani saya apakah masih sudah dewasa? Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita baca di Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14 ya, Ibrani pasal 5 ayat 13 14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ayat ini dikatakan kalau anak kecil itu tidak memahami kebenaran. Ya, banyak orang yang sudah mungkin umurnya lama, usianya sudah tua gitu ya, sudah dewasa umurnya, dan ibadahnya juga sudah lama. Tapi kalau tidak memahami tentang kebenaran,
Firman Tuhan masih katakan itu anak kecil. Ya, tapi kalau orang yang sudah dewasa itu dia mempunyai panca indera yang terlatih, dikatakan di ayat 14. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mungkin kita berkata, oh iya aku tahu ini jahat, ini baik gitu ya. Nah, tapi itu ukuran kita mungkin. Menurut kita benar, tapi di hadapan Tuhan nggak benar. Ya, jadi dari sini kita belajar. Oh, kalau anak kecil tuh tidak tahu akan kebenaran. Kalau kita lihat anak kecil, saudara, itu maunya itu mau sendiri ya, sifatnya tuh maunya sendiri. Maunya ini kalau nggak dituruti kan ngambek ya, nggak dituruti ngambek, terus ada yang bengok-bengok nangis jerat-jerit ya ada. Ya, marah-marah. Itu anak kecil. Ini mauku gini, tapi kok nggak sesuai sama mauku. Wah, bisa muring-muring. Ya, bisa teriak-teriak seperti itu anak kecil, dia enggak tahu kalau itu salah, maunya nuntut ya, suka nuntut. Nah itu wis mauku gini gitu, enggak peduli orang tuanya lagi sibuk lah, orang tuanya lagi apalah, wis pokok mauku gini. Itu anak kecil ya. Kalau kita mau diumpamakan misalnya di dalam rohani gitu ya, kita nggak mau jadi rohani dalam anak-anak ya. Rohani anak-anak contohnya aja, misalnya doanya tuh nggak dijawab-jawab ya. Hari-hari ini mungkin banyak, waduh pergumulanku ya, banyak bergumul doa ini tapi kok nggak dijawab Tuhan, ngambek akhirnya. Wes males doa ya, males doa, wis gereja males, gereja sak enake dhewe ya. Males melayani bahkan. Waduh, ini ngambekan jadinya gitu ya. Jangan sampai kita menjadi kanak-kanak rohani yang ngambekan ya. Kita harus lebih dewasa ya. Setiap kita ini bertanggung jawab ya saudara. Untuk apa? Mempersiapkan diri kita ini sebaik mungkin ya. Untuk menjadi mempelai kita tuh perlu mempersiapkan diri. Kalau kita tuh dulu kan pernah ya mau jadi pengantin gitu. Waduh, kalau sudah mau tanggalnya mau jadi mempelai pengantin, kalau mempelai wanita kan dandan ya, kok bisa lulur seperti itu. Terus apa diet gitu ya. Pokoknya mau tampil yang terbaik. Ya, juga apa jaga kesetiaan, makin lebih setia sama mempelainya ya. Nah, itu tadi sama kita sebagai orang dewasa, kita harus dewasa rohani, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Ya, dalam arti apa saudara? Kita harus terus berbenah diri, memperbaiki diri ya. Mungkin kita ini masih banyak kekurangan, kita nggak sadar banyak masih kekurangan. Sebab itu aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau diperbaiki Tuhan ya, untuk menjadi orang yang dewasa ya. Kita nggak merasa oh aku wis bener, aku wis seru kabeh gitu ya, aku ngerti gitu, wis iki ngomong apa ndak. Kita mau belajar, kita mau diperbaiki ya saudara, supaya bisa jadi orang yang dewasa rohaninya. Kita itu harus siap dibentuk ya, siap dibentuk dan mau bertumbuh ya. Tentunya harus mau bertumbuh, nggak mau ini tok aja gitu ya, sudah cukup begini saja. Ndak, kita mau bertumbuh ya. Bertumbuh dari mana? Firman Tuhan sudah jelas katakan, ya kita harus belajar firman Tuhan. Ya, iman itu timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi paling enggak kita itu mau belajar mengenai firman Tuhan. Ya, kita renungkan. Nah, supaya kita tuh bisa mengalami pertumbuhan. Kalau kita males baca firman, enggak dengar firman wes ala kadarnya, ya gimana mau bertumbuh? Ya, karena firman itu luar biasa ya, kita boleh mengerti setiap rencana Tuhan buat kita. Dirubah ya, cara pandang kita nih berubah. Kita kepengennya seperti ini, menurut kita ini baik. Terus kalau nggak keturutan, waduh kita ngambek, yang dibilang tadi ya, anak kecil suka ngambekan. Nggak, tapi kita mau merubah. Yang menurut kita baik, itu belum tentu menurut Tuhan baik. Ya saudara, jadi Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, itu lebih tahu Tuhan. Jadi keinginan kita kalau tidak dituruti oleh Tuhan, ya tidak dipenuhi, kita tidak menjadi kecewa. Ya, kita tidak perlu menjadi mundur sama Tuhan.
Nah, kita juga mau lihat orang yang dewasa rohani itu eh, bagaimana seperti itu ya saudara. Yang pertama sudah pasti dia itu punya hati yang siap untuk berkorban, ya, mematikan kedagingannya. Kalau berkata siap berkorban, mungkin saudara pagi hari ini, waduh aku biasa cek ngantuk ya, mungkin masih gelut guling gitu ya, merem. Oh ya, aku rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau, aku rindu untuk merenungkan firman-Mu, aku mau datang pagi untuk menyembah-Mu. Ada korban. Mungkin saudara mau baca Alkitab malam hari, waduh ayane aku iki nyantai bisa ndelok TV. Wah, waktuku untuk merenungkan firman supaya aku bertumbuh. Ya, mungkin saudara berkorban lain hal, baik waktu, materi, tenaga yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lebih lagi hari-hari ini sudah hari-hari akhir. Ya, kalau saya katakan tadi mau jadi pengantin seperti itu, kita mau lebih baik, lebih cantik kan gitu ya. Rohaniku juga mau lebih cantik Tuhan. Mungkin korbanku dulu kurang, sekarang aku mau lebih lagi Tuhan, mau berkorban untuk Engkau. Ya, mau lebih lagi mematikan kedagingan, ya. Keinginan daging ini loh, yang kepinginnya enak, nyaman gitu ya. Aduh, harus tak matikan gitu ya. Aku mau lebih lagi sama Engkau Tuhan. Ya, apalagi saudara supaya dewasa rohani, kita juga mau siap menjadi berkat. Ya, hidup ini supaya tanaman itu kalau tumbuh ya tujuannya dinikmati buahnya. Memang ada kalau bunga cuma bunganya saja. Ya, tapi firman Tuhan sudah sering katakan buah yang dicari, ya, buah yang diminta Tuhan. Ya, sebab itu kita juga mau berbuah. Aku mau menjadi berkat Tuhan. Apa yang bisa aku berikan, hidup ini bisa jadi berkat. Ya, saudara, bukan hanya di gereja, ya, di depan mimbar gitu, tidak. Dimanapun saudara, di keluarga, kita boleh menjadi berkat buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, mertua, menantu, ya, mungkin tetangga kita, sekitar kita jadi berkat. Loh, aku mungkin tidak punya apa-apa, ya, mungkin nggak ada harta, tapi kita bisa berikan dukungan, ya, motivasi, kekuatan, doa-doa kita, doa ibu, ya, doa oma, doa mbah, ya, buat cucu-cucunya, buat anak-anaknya. Waduh, itu luar biasa, ya. Doa itu besar kuasanya. Ya, saudara, apa yang bisa kita berikan? Aku hidupmu menjadi berkat ya Tuhan. Ya, orang yang dewasa rohani, dia juga tidak mudah dipengaruhi. Tetap fokus kepada Tuhan. Ya, mungkin banyak pengaruh-pengaruh dunia yang membuat kita undur, yang membuat kita malas, ya, perkataan-perkataan negatif yang membuat kita ya, wes jelek pikirannya, ya, melok-melok, ndak karu-karuan, ndak. Aku tetap fokus sama Tuhan. Ya, pandangan kita fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, orang yang dewasa rohani, dia tidak mudah goyah imannya. Ya, kalau hari-hari ini iblis itu memang mau kita itu goyah. Ya, iblis itu mau supaya kita tidak selamat. Tapi Tuhan Yesus tujuannya itu mau menyelamatkan kita. Dia sudah siapkan sorga yang mulia. Dia sampai mau datang ke dunia, ya, sebagai manusia. Itu tujuannya hanya untuk menyelamatkan kita. Ciptaanku, manusia yang kukasihi, jangan binasa. Ya, aku menciptakan manusia, segambar denganku. Untuk bersama-sama seperti dulu di Taman Eden, ya, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan juga maunya seperti itu. Dia ciptakan, ya, dia sediakan sorga. Dia mau bersekutu bersama-sama dengan kita. Dia mau gimana caranya? Kalau orang ini supaya selamat, ya, mungkin ada yang mulai undur, mungkin goyah imannya, mulai lagi nggak fokus sama Tuhan, digoyahkan dengan masalah yang membuat undur lah, ya. Tuhan itu pakai orang lain untuk mengingatkan kita, supaya kita boleh berbalik, supaya kita boleh sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, karena tujuannya itu supaya selamat, ya. Tapi iblis itu yang selalu cari celah saudara. Makanya dikatakan di tadi kita tuh siap sedia, jaga-jaga.
Karena dia itu selalu cari celahnya kita. Supaya kita itu undur, supaya kita itu jauh dari Tuhan. Ya, supaya kita nggak hidup benar, pikirannya nggak benar. Itu maunya iblis. Sebab itu kita lawan, ya, kita lawan. Kekuatan kita tuh nggak bisa dengan sendiri ya. Tapi Roh Kudus itu yang memampukan kita. Ya, jadi kita harus perlu memang dekat sama Tuhan tuh soro, itu harus hari-hari ini. Ya, minta Roh Kudus, pimpinan Tuhan. Kalau nggak bisa nanti kita mudah goyah, rugi. Ya, kita sudah mengikut Tuhan begitu lama. Kalau pada akhirnya kita undur, nah seperti maunya iblis seperti itu. Dia goyahkan orang-orang beriman. Ya, jangan sampai ya kita mau sehingga waktu Tuhan datang kita itu benar-benar siap untuk menjadi mempelainya. Ya, kita baca ayat yang terakhir di Efesus pasal 4 ayat 13. Di Efesus pasal 4 ayat 13. Di sini dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, tujuan Tuhan kita mau menjadi manusia yang dewasa. Ukurannya, tingkat pertumbuhan kita ya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sesuai dengan ukuran Kristus. Ya. Biarlah kita mau diri kita kembali, kita mau merenung Tuhan. Hari-hari ini mungkin kalau aku mulai disibukkan dengan hal-hal jasmani, mungkin aku sudah mulai lupa ya dengan fokus kepada hal-hal yang rohani. Tuhan, aku mau lebih lagi. Ya, aku mau lebih lagi untuk memperhatikan hal-hal rohani, ya. Kehidupan rohani ini penting, Saudara. Nanti kehidupan jasmani itu mengikuti, ya, karena kita ini anak-anak Tuhan, ya, bukan anak-anak dunia milik si jahat, bukan, ya. Kita nggak sama dengan orang-orang dunia, tapi kita berbeda, ya. Kita lebih mengutamakan hal-hal rohani, hal-hal jasmani itu mengikuti, ya. Matius pasal 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin hari-hari ini banyak pergumulan yang kita alami. Tetap percaya Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Ya, yang sakit kita juga percaya bilur-bilur Tuhan itu juga sanggup menyembuhkan kita. Korban Tuhan tidak sia-sia. Ya, firman Tuhan katakan bilur-bilurku itu yang menyembuhkan engkau. Ya. Kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk hidup kami boleh menjadi berkat. Dimanapun kami berada, Tuhan mari pakai umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat, baik buat keluarga kami, buat lingkungan kami, buat gereja kami. Tuhan tolong, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh makin bertumbuh lagi Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Hidup kami boleh makin sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bukan menurut kehendak kami, kemauan kami, tapi biarlah rencana-Mu yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi manusia-manusia yang dewasa Tuhan. Kami mau disiapkan untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Saat Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami setia Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sampai di antara kami jauh daripada Engkau. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami, saudara-saudara kami yang lain mulai undur, tawar hati. Allah Roh Kudus tolong, Engkau bakar kembali semangatnya ya Tuhan, untuk boleh berbalik kepada Engkau. Selamatkan Tuhan. Mungkin ada juga saudara-saudara kami yang belum mengenal akan Engkau, belum percaya kepada Tuhan. Tolong jamah ya Roh Kudus. Engkau sendiri Tuhan tolong untuk menyelamatkan jiwa mereka. Engkau sendiri yang panggil, Engkau sendiri yang tarik ya Tuhan, untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan. Sehingga kami satu keluarga, oh Tuhan Yesus, boleh berada di sorga mulia saat Engkau kembali menjemput kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin di antara kami juga ada yang sakit. Tuhan tolong Tuhan saudara kami, buat Bapak Edi ya Tuhan yang di rumah sakit. Tuhan tolong berikan pengharapan kepada Engkau. Oh Tuhan, Kau memberikan yang terbaik buat hamba-Mu, terutama iman rohaninya boleh makin teguh, makin kuat kepada Engkau ya Tuhan. Saudara kami yang lain Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong. Juga anak Priscilla, Tuhan tolong. Semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Biarlah kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas, kami juga dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.